Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini di hari Rabu 16 September 2020 anak-anak kelas 3 SD IT Permata Bunda selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat kembali bertemu di hari ini dalam pembelajaran daring. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi pandemi ini. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini, wabah yang tengah melanda negeri kita tercinta, segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Salat beriring salam, tak lupa marilah kita sanjung agungkan kepada Qudwah hasanah kita, manusia agung, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua adalah umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya sholat itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Dan sholat juga merupakan bukti ketaatan dan keimanan kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Baik, berikut adalah beberapa keutamaan dari sholat 5 waktu. Pertama, mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surah Toha ayat 14. Kedua, menjadi penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sabar dan sholat adalah penolong serta pembimbing. Karena sungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya, atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Ketiga, mencegah perbuatan keji dan munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah
lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maksudnya, dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. 4. Penghapus dosa. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa kecil, lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atas dosanya itu." Kelima, amalan utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amalan apa yang paling utama?" Nabi menjawab, "Sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari. Keenam, penghapus semua kesalahan. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya." Lalu beliau bersabda, "Seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan." Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, "Barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak cerdas, demikianlah majelis pagi untuk hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar menjadi hamba-hambanya yang taat dan hamba-hambanya yang senantiasa bersemangat dan bersegera melaksanakan sholat 5 waktu. Dan semoga kita adalah hamba-hambanya yang akan mendapatkan keutamaan dari sholat wajib 5 waktu.
selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan memudahkan serta memberkahi seluruh aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.